Siap, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang masuk ada Rio. Tauhid sama Taufik. sama Taufik. Rio sama Taufik kenapa? Tahu. Rio masak. Rio masak sakit apa? Sakit. Yaudah. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Yang tidak ada kabar segera mengabari. Ya. Amin. Oke, hari ini kita belajar IPS lagi tentang materi dampak sosial. Sebelum materi ini masih ingat nggak apa? Kita belajar tentang apa? Faktor Dan mendorong. Dengan materi yang sekarang, apa kaitannya faktor pendorong dan faktor penghambat serta dampak materi dampak ini kaitannya apa? Nah, yang perlu kalian ketahui bersama bahwa ketika kita mengalami mobilitas sosial, baik vertikal naik atau vertikal turun, itu akan memiliki dampak. Kalian harus tahu dampaknya apa. Dia kalau saya ketika vertikal naik dampaknya seperti ini, kalau turun seperti ini. Nah, nanti kalian akan bisa menyikapi apa yang terjadi di diri kalian. Kalian akan ini loh solusinya. Ya, tujuannya apa sih Bu kita belajar materi dampak mobilitas sosial? Di situ ada beberapa hal tujuan dalam pembelajaran kita, yaitu menganalisis salah satu faktor penyebab social sinking. Apa sih social sinking maksudnya? Vertikal turun. Yang kedua, menganalisis salah satu pengaruh. Kalau mengkomunikasikan berarti nanti diskusi, presentasi. Jadi pembelajaran kita nanti Ibu akan tes kalian terlebih dahulu yang disebut dengan pre-test. Setelah itu pre-test selesai, kita akan mengamati video. Ibu kasih video ke kalian. Setelah itu diskusi, kemudian presentasi dan selesai. Ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan berikan kalian soal pre-test. Kerjakan berdasarkan pengetahuan awal kalian terlebih dahulu. Kalau ibu ngomong tepuk pagi berarti tepuknya sekali. Kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau malam setengah. Ya, setengah. Oke. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk siang. Dari kelas. Ini Ibu ada video. Perhatikan baik-baik. Sebut saja W, calon legislatif asal Cirebon ini mengalami stres berat setelah mengetahui perolehan suaranya anjlok. Ia berulang kali menyalahkan partainya dan orang-orang di sekitarnya yang dituding menipu dirinya. W mengaku mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk menjadi calon legislatif. Oke, video apa? Nonton video apa?
Calon. Kenapa dengan calonnya? Ada yang ingin memberikan tanggapan tentang video ini? Kalau yang stres karena tidak yang stres karena tidak apa ada yang menjadi Tidak jadi. iya. Oke, bagus Sandi. Kata Sandi. Dampak negatif dari mobilitas sosial. Bagus Siva. Ini adalah dampak negatif dari mobilitas sosial. Kira-kira dampak yang seperti apa? Gimana nak? Tidak. Dampak yang mempengaruhi adalah dampak Dampak gangguan psikologis. Kalau gangguan psikologis itu apa sih? Gangguan kejiwaan. Gangguan mental. Bagus. Berarti apa yang kalian amati tadi sudah bagus. Nanti diskusikan bersama dengan kelompok. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa ngobrol sama ibu, bisa ditanyakan. Kalau ada yang nggak paham, silakan angkat tangan ya. Secara medis, apabila depresi ini sudah masuk ke dalam depresi tingkat tinggi yang harus ditangani oleh dokter spesialis kejiwaan. Selanjutnya adalah pendekatan secara alamiah, berarti kalau depresi akan mondok di kampung tempat panti rehabilitasi berada. Upaya tersebut dapat membantu memberi ketenangan yang Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ingin ditanggapi? Ada yang berbeda pendapat dengan kelompoknya Rida? Siapa ya? Oke, Mira silakan berdiri. Sebutkan nama dan kelasnya kelompoknya. pendapat menurut kelompok kami, solusi dari kelompok 1 adalah solusi apabila permasalahan tersebut sudah terjadi. Dan dari kelompok kami akan menyampaikan solusi untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi. Solusinya adalah hendaknya menyiapkan diri dari segala konsekuensi baik menang maupun kalah dalam pencalonan supaya lebih siap. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang ingin menambahkan? Boleh. Memberikan dukungan, terus memberikan nasihati supaya ikhlas. Jadi keluarganya itu mendukung penuh biar dia lebih menerima apa yang telah terjadi di kehidupannya. Bagus, kelompok tadi tepuk tangan. Ada lagi? Boleh, Siva. Saya Siva Aulia dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan. Saya ingin menanggapi tentang bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan artikel kali depresi. Jawaban dari kelompok kami adalah berbagi dengan orang terdekat seperti istri maupun kerabat. Ketika caleg gagal dalam pemilu, maka caleg tersebut harus membagi apa yang ia rasakan pada saat setelah pemilu kepada orang terdekat. Jangan disimpan sendiri ataupun dipendam sendiri. Dan biasanya berbagi masalah bisa menenangkan pikiran. Terima kasih. Oke, bagus. Kelompok Siva tepuk tangan. Dari kelompok kalian ada yang presentasi ke depan, ada yang sudah berani untuk menanggapi dan berbeda pendapat, nggak masalah. Ya, karena di sini semuanya kita belajar. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ada yang bisa menyimpulkan. Oke, Siva. Apa kesimpulannya kita belajar hari ini? Kesimpulannya adalah dengan kita mempelajari materi ini, jadi kita bisa tahu apa saja
saja dampak-dampak dari mobilitas sosial. Dampak-dampak dari mobilitas sosial ada dua atau dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif. Ada beberapa dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Kedua, mempercepat tingkat perubahan. Dan yang terakhir, meningkatkan intergenerasi. Yang kedua, dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, ada terjadinya konflik, dan yang terakhir, gangguan psikologi. Segitu saja dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tadi disimpulkan oleh Siva tentang dampak-dampaknya. Ternyata dampak-dampaknya ada 5 kata Siva. Ada yang negatif, ada yang positif. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi yang bisa menambahkan? Kita belajar hari ini tentang dampak. Video tadi sudah disetel. Sudah paham tadi videonya tentang apa? Tentang orang yang caleg yang stres. Orang yang stres. Kira-kira itu merupakan apa? Gangguan psikologis, dampak negatif. Kenapa dampak negatif? Kenapa mobilitas memiliki dampak negatif? Karena kenapa mobilitas sosial memiliki dampak seperti itu? Ketika orang mengalami mobilitas apa? Vertikal turun. Jadi kalau orang mengalami mobilitas vertikal naik, dia akan mendapatkan yang namanya dampak positif. Tapi kalau misalnya dia mengalami mobilitas vertikal turun, maka yang terjadi di dirinya adalah dampak negatif. Ya, jadi untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, kalau positif mah nggak masalah ya. Kalau yang jadi dampak negatif ini yang jadi permasalahan. Permasalahannya tadi satu apa? Kegiatan kali ini. Apa yang kalian rasakan? Senang. Terus? Terus? Bahagia. Lebih enak mana ketika ibu yang ngomong aja atau kayak gini? Ini kalian cari tahu sendiri kan? Jawabannya cari tahu sendiri. Oh, dampaknya apa aja ya? Cari dulu sendiri. Tanpa ibu menjelaskan, kalian sudah paham apa itu dampaknya dan contohnya. Bagus, ya. Untuk jangan prosesnya. Jadi soal yang tadi kerjakan kata sebaliknya. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Jadi ada berbagai materi di situ, ada perbedaan agama, ada perbedaan budaya sampai dengan konflik. Pelajari itu semua. Untuk tugasnya akan Ibu berikan di WA group. Tugas untuk pertemuan berikutnya. Tapi ingat, dibaca terlebih dahulu. Materinya bisa nyari di mana?